Arman melangkah dengan percaya diri menuju rumah kekasihnya, Maya. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena ia diundang untuk makan malam bersama keluarga Maya. Sebagai seorang pemuda tampan berusia 25 tahun, Arman selalu merasa nyaman dengan penampilannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Kecemasan menyelinap di dalam hatinya saat ia membayangkan bertemu dengan Ibu Maya, Ibu Rina, yang dikenal sebagai wanita yang anggun dan berwibawa. Setibanya di rumah Maya, Arman disambut dengan hangat oleh Maya dan keluarganya. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan akrab. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara, membuat perut Arman keroncongan. Ia melihat Ibu Rina di dapur, sibuk menyiapkan hidangan. Wanita itu tampak anggun dengan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah, dan senyumnya yang ramah membuat Arman merasa lebih tenang. Arman, selamat datang. Ayo, bantu ibu di dapur, seru Ibu Rina dengan suara lembut. Arman mengangguk dan mengikuti Ibu Rina ke dapur. Mereka mulai menyiapkan salad dan mengaduk bumbu untuk hidangan utama. Selama proses itu, Arman merasa terpesona oleh cara Ibu Rina bergerak. Ia memiliki keanggunan yang alami, dan setiap gerakannya seolah bercerita. Arman berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketertarikan itu sulit untuk diabaikan. Jadi, Arman, apa rencanamu setelah lulus? Tanya Ibu Rina sambil tersenyum. Masih mencari pekerjaan, Bu. Saya ingin mendapatkan pengalaman di bidang pemasaran. Jawab Arman, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ibu Rina mengangguk. Itu pilihan yang baik. Dunia kerja memang menantang. Tetapi jika kamu memiliki tekad, kamu pasti bisa mencapainya. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Ibu Rina berbagi pengalamannya saat muda. Bagaimana ia berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka, meskipun mereka baru saja bertemu. Setelah beberapa saat, Maya memanggil mereka untuk bergabung dengan keluarga di ruang makan. Meja sudah dipenuhi dengan hidangan lezat, dan suasana semakin hangat dengan tawa dan cerita. Arman duduk di sebelah Maya, sementara Ibu Rina duduk di ujung meja, mengawasi semuanya dengan senyuman bangga. Selama makan malam, Arman merasa nyaman. Ia terlibat dalam percakapan dengan anggota keluarga Maya yang lain, tetapi matanya tak bisa lepas dari Ibu Rina. Setiap kali Ibu Rina tertawa, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang magnetis tentang wanita itu, sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat. Setelah makan malam, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk menikmati kopi dan kue. Arman membantu membersihkan meja, dan saat ia melewati Ibu Rina, tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Arman merasakan aliran listrik yang menyentuh kulitnya, dan ia menatap Ibu Rina. Wanita itu juga menatapnya, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ada keheningan yang penuh makna. Sebelum Ibu Rina tersenyum dan melanjutkan percakapan dengan anggota keluarga lainnya. Malam itu berlanjut dengan tawa dan cerita, tetapi Arman merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara dirinya dan Ibu Rina. Ketika ia berpamitan, Ibu Rina memegang tangannya sejenak. Jangan ragu untuk datang lagi, Arman. Kami senang memiliki kamu di sini. Arman mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Ia melangkah keluar dari rumah Maya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang bisa mengenal keluarga Maya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Ibu Rina. Hari-hari berlalu, dan Arman sering mengunjungi rumah Maya. Setiap kali ia bertemu dengan Ibu Rina, perasaannya semakin dalam. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, dan Arman merasa nyaman berbicara dengan Ibu Rina tentang segala hal. Wanita itu memiliki cara untuk membuatnya merasa dihargai dan didengarkan. Suatu sore, saat Arman membantu Ibu Rina di kebun, mereka berbicara tentang impian dan harapan. Ibu Rina menceritakan bagaimana ia selalu ingin berkeliling dunia, tetapi terpaksa menunda impiannya demi keluarga. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap wanita yang telah berkorban banyak untuk keluarganya. Arman, jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri, apa itu? Tanya Ibu Rina, menatapnya dengan serius. Arman berpikir sejenak. Saya ingin bisa menjelajahi dunia, melihat tempat-tempat baru,
dan belajar dari pengalaman itu. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain. Ibu Rina tersenyum. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu. Mereka saling bertukar pandang, dan Arman merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Ia ingin lebih dari sekadar berbagi impian. Ia ingin lebih dekat dengan Ibu Rina. Namun, ia juga menyadari batasan yang ada. Ibu Rina adalah ibu dari kekasihnya, dan ia tidak ingin merusak hubungan itu. Namun, saat mereka bekerja di kebun, Arman tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap senyuman Ibu Rina, setiap tawa yang mereka bagi, semakin memperkuat ketertarikan itu. Arman merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Malam itu, setelah pulang dari rumah Maya, Arman duduk di kamarnya, merenungkan perasaannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus mendekati Ibu Rina, ataukah ia harus menjaga jarak demi menjaga hubungan dengan Maya? Dalam hati, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan ia tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Dengan pikiran yang penuh, Arman memejamkan mata, berharap bisa menemukan jawaban atas dilema yang mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ibu Rina bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti orang yang dicintainya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ketidakpastian yang menyelimuti hatinya, menunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama Arman dengan Ibu Rina. Setiap kali ia mengunjungi rumah Maya, perasaannya terhadap Ibu Rina semakin dalam. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Arman merasa semakin nyaman di dekatnya. Ibu Rina, dengan keanggunan dan kebijaksanaannya, telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, Arman datang ke rumah Maya untuk membantu Ibu Rina menyiapkan hidangan untuk acara keluarga. Saat ia memasuki rumah, aroma masakan yang menggugah selera menyambutnya. Ibu Rina sedang sibuk di dapur, dan saat melihat Arman, senyumnya merekah. Arman, senang sekali kamu datang. Ayo, bantu ibu di sini, serunya dengan semangat. Arman merasa senang mendengar sambutannya. Ia segera bergabung di dapur, membantu Ibu Rina memotong sayuran dan menyiapkan bumbu. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari resep masakan hingga rencana liburan keluarga. Arman merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Jadi, Arman, apa rencanamu untuk akhir pekan ini? Tanya Ibu Rina sambil mengaduk adonan kue. Saya berencana untuk mencari pekerjaan, Bu. Tapi mungkin saya juga ingin pergi ke pantai untuk bersantai sejenak. Jawab Arman. Ibu Rina tersenyum. Itu ide yang bagus. Kadang-kadang kita perlu memberi diri kita waktu untuk bersantai. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Arman mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Ibu Rina. Ia menyadari bahwa wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang baik. Setiap kali mereka berbicara, Arman merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengejar impiannya. Saat mereka menyelesaikan persiapan, Maya datang ke dapur dengan senyuman lebar. Apa yang kalian lakukan di sini? Sepertinya seru sekali. Tanyanya. Kami sedang menyiapkan kejutan untuk makan malam nanti, jawab Ibu Rina dengan nada menggoda. Maya tertawa. Kalian berdua selalu membuat makanan yang enak. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Setelah semua hidangan siap, mereka berkumpul di ruang makan. Suasana hangat dan penuh tawa mengisi ruangan. Arman merasa bahagia bisa berada di tengah keluarga Maya, tetapi hatinya juga bergetar setiap kali ia mencuri pandang ke arah Ibu Rina. Wanita itu tampak bersinar di bawah cahaya lampu, dan senyumnya membuat jantung Arman berdebar. Setelah makan malam, mereka semua duduk di ruang tamu untuk menikmati kopi dan kue. Arman membantu membersihkan meja, dan saat ia melewati Ibu Rina, tangan mereka kembali bersentuhan. Kali ini, Arman merasakan getaran yang lebih kuat. Ia menatap Ibu Rina, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ibu Rina juga menatapnya, dan dalam tatapan itu, Arman merasakan kedekatan yang semakin dalam. Arman, maukah kamu membantu ibu di kebun besok? Tanya Ibu Rina, memecah keheningan. Dengan senang hati, Bu. Saya suka berkebun, jawab Arman, berusaha menyembunyikan kegembiraannya.
Keesokan harinya, Arman datang lebih awal ke rumah Maya. Ia melihat Ibu Rina sudah berada di kebun, merawat tanaman dengan penuh kasih. Arman merasa terpesona melihatnya. Ibu Rina tampak begitu fokus dan penuh perhatian, seolah-olah setiap tanaman adalah bagian dari dirinya. "Selamat pagi, Bu Rina," sapa Arman dengan ceria. "Selamat pagi, Arman. Ayo, kita mulai bekerja," jawab Ibu Rina sambil tersenyum. Mereka mulai membersihkan kebun, mencabut rumput liar, dan menyiram tanaman. Selama bekerja, mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Arman merasa semakin dekat dengan Ibu Rina, dan setiap tawa yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. "Arman, kamu tahu, saya selalu percaya bahwa berkebun adalah cara yang baik untuk menenangkan pikiran. Saat kita merawat tanaman, kita juga merawat diri kita sendiri," kata Ibu Rina sambil menyiram tanaman. Arman mengangguk. "Saya setuju, Bu. Rasanya menyenangkan melihat sesuatu tumbuh dan berkembang." Saat mereka bekerja, Arman tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Ia merasa terpesona oleh kecantikan dan kebijaksanaan Ibu Rina. Setiap senyuman dan tatapan mata wanita itu membuatnya semakin terikat. Namun, ia juga merasakan beban di hatinya. Ia tahu bahwa perasaannya ini tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Suatu sore, setelah selesai bekerja di kebun, Ibu Rina mengundang Arman untuk duduk di teras. Mereka menikmati teh hangat sambil menikmati pemandangan kebun yang indah. Suasana tenang dan damai, dan Arman merasa nyaman berada di samping Ibu Rina. "Arman, saya ingin tahu lebih banyak tentang impianmu. Apa yang ingin kamu capai dalam hidup?" tanya Ibu Rina, menatapnya dengan serius. Arman merasa terharu dengan perhatian Ibu Rina. "Saya ingin menjadi seorang pemasar yang sukses, Bu. Saya ingin bisa membantu perusahaan untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Selain itu, saya juga ingin menjelajahi dunia, melihat tempat-tempat baru, dan belajar dari pengalaman itu." Ibu Rina tersenyum. "Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai." Mereka saling bertukar pandang, dan Arman merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Ia ingin lebih dari sekadar berbagi impian. Ia ingin lebih dekat dengan Ibu Rina. Namun, ia juga menyadari batasan yang ada. Ibu Rina adalah ibu dari kekasihnya, dan ia tidak ingin merusak hubungan itu. Namun, saat mereka duduk di teras, Arman tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap senyuman Ibu Rina, setiap tawa yang mereka bagi, semakin memperkuat ketertarikan itu. Arman merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Malam itu, setelah pulang dari rumah Maya, Arman duduk di kamarnya, merenungkan perasaannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus mendekati Ibu Rina, ataukah ia harus menjaga jarak demi menjaga hubungan dengan Maya? Dalam hati, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan ia tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Dengan pikiran yang penuh, Arman memejamkan mata, berharap bisa menemukan jawaban atas dilema yang mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ibu Rina bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti orang yang dicintainya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ketidakpastian yang menyelimuti hatinya, menunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin merasakan ketegangan dalam hatinya. Setiap kali ia mengunjungi rumah Maya, perasaannya terhadap Ibu Rina semakin kuat. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia telah jatuh cinta pada sosok yang seharusnya ia anggap sebagai mertua. Namun, ia juga tidak ingin menyakiti Maya, yang telah memberinya cinta dan dukungan selama ini. Dilema ini membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Suatu sore, Arman menerima telepon dari sebuah perusahaan yang telah ia lamar. Mereka menawarkan posisi yang ia impikan, tetapi pekerjaan itu berada di luar kota. Arman merasa senang sekaligus cemas. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Tetapi ia juga tahu bahwa menerima tawaran ini berarti ia harus meninggalkan Maya dan keluarganya, termasuk Ibu Rina. Setelah menerima tawaran itu, Arman merasa bingung. Ia ingin berbagi kabar baik ini dengan Maya, tetapi di sisi lain,
ia juga merasa berat untuk meninggalkan Ibu Rina. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan mengejar karirnya atau tetap dekat dengan Ibu Rina dan Maya? Malam itu, Arman memutuskan untuk mengunjungi rumah Maya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang sulit, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Saat ia tiba, suasana di rumah terasa hangat dan akrab. Maya menyambutnya dengan senyuman. Tetapi Arman bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ibu Rina sedang di kebun, Arman. Ayo, kita bergabung dengan beliau, ajak Maya. Arman mengangguk, tetapi hatinya berdebar. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Saat mereka berjalan ke kebun, Arman melihat Ibu Rina sedang merawat tanaman dengan penuh kasih. Wanita itu tampak anggun dan menawan, dan Arman merasa hatinya bergetar saat melihatnya. Selamat datang, Arman. Senang sekali kamu datang. Sapa Ibu Rina dengan senyuman hangat. Terima kasih, Bu. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu, jawab Arman, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Arman merasa nyaman berada di dekat Ibu Rina. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan kabar penting ini. Setelah beberapa saat, Arman memutuskan untuk berbicara. Ibu Rina, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, katanya, menatap Ibu Rina dengan serius. Ibu Rina menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Arman? Arman menarik napas dalam-dalam. Saya baru saja menerima tawaran pekerjaan di luar kota. Ini adalah kesempatan yang saya impikan, tetapi saya merasa berat untuk meninggalkan kalian. Ibu Rina terdiam sejenak, dan Arman bisa melihat ekspresi campur aduk di wajahnya. Itu adalah kesempatan yang baik, Arman. Kamu harus mengejar impianmu, jawab Ibu Rina, tetapi suaranya terdengar sedikit berat. Maya, yang mendengarkan, tampak terkejut. Kamu akan pergi jauh. Arman, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tanyanya. Nada suaranya mencerminkan kebingungan dan kekhawatiran. Arman merasa terjebak. Saya baru saja menerima kabar ini, Maya. Saya tidak ingin membuatmu khawatir. Saya juga tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Jawabnya, berusaha menjelaskan. Ibu Rina menatap Arman dengan tatapan lembut. Kamu harus melakukan apa yang terbaik untuk dirimu, Arman. Kami akan selalu mendukungmu, tidak peduli di mana kamu berada. Arman merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Ibu Rina. Ia tahu bahwa wanita ini selalu mendukungnya, tetapi ia juga merasakan ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tidak ingin menyakiti Maya. Setelah beberapa saat, Arman memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Ibu Rina, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Kamu telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup saya. Ibu Rina menatapnya dengan serius, dan Arman bisa merasakan ketegangan di udara. Arman, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus ingat bahwa ada batasan yang harus kita jaga. Jawab Ibu Rina, suaranya lembut tetapi tegas. Arman merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Ibu Rina benar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Saya tidak ingin kehilangan kamu, Bu. Saya merasa terhubung denganmu lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Katanya, suaranya bergetar. Ibu Rina menatapnya dengan mata penuh pengertian. Arman, kita harus menjaga hubungan ini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan saya tidak ingin merusak itu. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan kita. Maya, yang mendengarkan percakapan itu, tampak bingung. Apa maksudmu, Ibu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Arman merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Ia tidak ingin menyakiti Maya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Ibu Rina. Maya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Saya hanya merasa ada sesuatu yang lebih antara saya dan Ibu Rina. Jawabnya, suaranya bergetar. Maya terdiam, dan Arman bisa melihat air mata menggenang di matanya. Jadi, kamu lebih memilih ibu daripada aku? Tanyanya. Suaranya penuh kesedihan. Arman merasa hatinya hancur. Bukan itu maksud saya, Maya. Saya tidak ingin menyakiti kamu.
Saya hanya bingung dengan perasaan saya. Jawabnya, berusaha menjelaskan. Ibu Rina menatap Arman dengan penuh pengertian. Arman, kita harus memberi diri kita waktu untuk merenung. Ini adalah situasi yang sulit, dan kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Katanya, suaranya lembut. Arman mengangguk, merasakan beban di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa terjebak antara dua cinta yang berbeda, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun. Malam itu, setelah pulang dari rumah Maya, Arman duduk di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan mengejar karirnya dan meninggalkan perasaannya terhadap Ibu Rina? Ataukah ia akan tetap dekat dengan Ibu Rina dan menghadapi konsekuensi dari perasaannya? Dalam kegelapan malam, Arman merasakan ketidakpastian yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ia memejamkan mata, berharap bisa menemukan jawaban atas dilema yang mengganggu pikirannya. Akhirnya, Arman memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Rina dan Maya. Ia ingin menjelaskan perasaannya dengan jujur, tanpa menyakiti siapapun. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Keesokan harinya, Arman menghubungi Ibu Rina dan Maya untuk mengatur pertemuan. Ia ingin berbicara dengan mereka berdua secara langsung. Saat mereka berkumpul di taman, Arman merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Terima kasih telah datang, Ibu Rina, Maya. Saya ingin berbicara tentang perasaan saya, kata Arman, suaranya bergetar. Ibu Rina dan Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya tahu bahwa situasi ini sulit, tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Saya merasa terhubung dengan Ibu Rina lebih dari yang bisa saya ungkapkan, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti Maya. Ibu Rina menatapnya dengan penuh pengertian. Arman, kita harus menjaga hubungan ini. Kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Maya menatap Arman dengan mata penuh harapan. Jadi, apa yang kamu inginkan, Arman? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Arman merasa hatinya bergetar. Saya ingin kita semua bisa berbicara dengan jujur tentang perasaan kita. Saya tidak ingin kehilangan hubungan ini, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Jawabnya, suaranya bergetar. Ibu Rina dan Maya saling bertukar pandang, dan Arman bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang mereka ambil, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Namun, ia juga tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Akhirnya, Ibu Rina berbicara. Arman, saya menghargai kejujuranmu. Kita semua memiliki perasaan yang rumit, tetapi kita harus menjaga hubungan ini. Kita bisa saling mendukung satu sama lain, tanpa harus merusak apa yang telah kita bangun. Maya mengangguk, meskipun air mata menggenang di matanya. Saya ingin kita semua bisa bahagia. Arman, saya tidak ingin kehilangan kamu, tetapi saya juga tidak ingin menghalangi perasaanmu, katanya, suaranya penuh harapan. Arman merasa terharu mendengar kata-kata mereka. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia juga merasa lega bisa berbicara dengan jujur. Dalam hati, ia berharap bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini, tanpa harus menyakiti satu sama lain. Dengan perasaan campur aduk, Arman memandang Ibu Rina dan Maya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan. Dalam kegelapan malam, ia merasakan harapan baru yang menyelimuti hatinya, menunggu apa yang akan terjadi di masa depan.